Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation if you don't like. Shalom, perkenalkan nama saya Verderina Rebok. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. NIM saya 1.004.2021.0072. Saya ada di program studi bimbingan konseling kelas C semester 1. Salam, perkenalkan nama saya Octavianus Bekuliu. NIM saya 1.04.2021.0052. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling semester 1 kelas B. Oke, baik. Di sini kami akan berdiskusi. Topik yang kami ambil dalam diskusi kali ini adalah kekerasan pada perempuan, terkhususnya kekerasan seksual kepada perempuan. Ya, dan saya akan ada di kubu pro, jadi saya menentang dengan keras kekerasan pada perempuan. Dan saya di tim kontra. Di sini saya mendukung adanya kekerasan seksual dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Saya sangat tidak setuju dan menentang dengan tegas segala bentuk kekerasan seksual pada perempuan. Oh, tidak. Kalau kami sebagai laki-laki, untuk setuju dan tidak setuju terjadinya kekerasan seksual, itu semua tergantung pada persepsi atau sudut pandang kita masing-masing, ya. Yang dimana dilihat dari sisi lapangan atau dilihat dari realita, itu wanita atau perempuan itu menjadi salah satu objek utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Saya tidak setuju, karena menurut saya, jika Anda mengatakan kami sebagai perempuan memicu Anda untuk melakukan tindak kekerasan, berarti Anda yang tidak benar dalam mengelola diri Anda. Tidak bisa. Saya menentang keras. Kenapa? Karena perempuan itu sering melakukan hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk melakukan kekerasan seksual. Contoh, saudari pergi ke tempat yang dimana lewat situ ada kami banyak berkumpul, tetapi saudari menggunakan pakaian yang menganggap atau kami menganggap bahwa pakaian tersebut bisa memunculkan terjadinya kekerasan seksual. Misalnya menggunakan pakaian mini atau yang tidak menutup aurat dari si wanita tersebut. Dari situ maka kami sebagai laki-laki, kami laki-laki normal dong, dimana kalau kami melihat hal seperti itu pasti kami akan mempunyai image atau pikiran bahwa pikiran yang sudah kotor atau pikiran yang merujuk kepada terjadinya kekerasan seksual tersebut. Saya rasa Anda keliru, karena ada penelitian yang dilakukan oleh orang-orang bahwa ternyata pakaian atau cara berpakaian wanita itu tidak menjadi faktor penentu dia mendapatkan kekerasan seksual dari pihak lawan, dalam hal ini laki-laki. Karena ada juga bukti di lapangan, misalnya kalau kasus-kasus yang kita perhatikan, ada kok teman-teman kita yang mohon maaf ya, dia menggunakan kerudung. Itu semua tubuhnya tertutup, tidak ada bagian tubuh-tubuh tertentu yang kelihatan. Tetapi toh di lapangan dia pun mendapatkan kekerasan seksual dari lawan atau dari laki-laki. Nah, secara tidak langsung kan itu merupakan hal yang bisa saudara pertimbangkan dari pendapat saudara, karena pakaian memang bukan merupakan faktor penentu seseorang melakukan kekerasan seksual. Oke. Di sini saudara menganggap bahwa pakaian tidak menjadi penentu untuk terjadinya kekerasan seksual. Tetapi di sini saya pribadi sendiri saya menentang bahwa pakaian juga merupakan salah satu yang menjadi pertentangan dengan adanya kekerasan seksual. Oke, saya tanyakan. Kalau misalnya saat ini saudara duduk dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan di depan saudara menggunakan pakaian yang misalnya roknya pendek atau bagian tubuh-tubuh tertentu yang menarik untuk dilihat. Nah, apakah saudara langsung ingin untuk melakukan misalnya mengganggu dia atau
misalnya ingin langsung melakukan hubungan dengan dia pada saat itu juga? Apakah saudari yakin dengan hal itu? Oh, kalau dari kami laki-laki sih tergantung perempuannya. Ya, dimana kalau perempuannya jalan sedikit membuat terpesona kepada kami laki-laki, ya otomatis di situ akan muncul rasa ingin mencoba kekerasan tersebut. Apakah Anda benar-benar yakin dengan jawaban Anda? Menurut saya, Anda mungkin akan berimajinasi secara liar karena normal dilakukan oleh laki-laki pada umumnya. Tetapi keputusan Anda untuk melakukan atau ingin menggoda wanita itu secara kasar, saya rasa Anda akan mempertimbangkan. Jadi saya rasa Anda tidak akan melakukan hal itu. Lagi pula, apakah keinginan Anda pada saat itu harus dipenuhi secara langsung? Kan tidak mungkin. Jadi saya mau tekankan kepada Anda sekali lagi bahwa cara kami berpakaian itu tidak mempengaruhi Anda untuk melakukan kekerasan seksual terhadap kami. Lagi pula, yaitu kebebasan kami untuk berpakaian demikian, dan kami tidak memiliki tujuan apapun untuk menggoda Anda. Oh, tidak. Ya, berpakaian tidak menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual, tetapi kami sebagai laki-laki normal juga ketika melihat hal tersebut terjadi, pasti kami akan mengambil persepsi bahwa oh, ini perempuan berpakaian seperti itu sepertinya mohon maaf, sepertinya dia perempuan yang tidak baik. Alangkah baiknya kita coba untuk ganggu dia, ya kan. Itu pemikiran kami sebagai laki-laki normal. Kenapa Anda ingin mengganggu dia? Apakah Anda merasa bahwa Anda lebih berkuasa atas dia? Ya dimana kita laki-laki kan derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Oh, kalau begitu Anda keliru, saya tidak setuju. Karena menurut saya pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu setara, dan mereka berhak atau layak diperlakukan sama. Jadi perempuan dan laki-laki itu setara. Tidak bisa. Di mana-mana kami sebagai laki-laki itu kami punya derajatnya tuh di atas daripada saudari sebagai perempuan. Ya, di mana perempuan itu derajatnya di bawah. Kenapa Anda bisa mengatakan kami derajatnya di bawah? Ya karena kalian perempuan, mengingat di negara kita ini lebih perempuannya tuh lebih dibelakangkan ketimbang laki-laki. Contohnya saja ingin menjadi seorang presiden, ingin menjadi seorang bupati, itu syarat-syaratnya yang pertama harus laki-laki. Perempuan sangat minim, perempuan tidak ada. Dan disitulah titik di mana perempuan tidak mempunyai daya saing terhadap laki-laki. Karena laki-laki yang menjadi utama di balik semua yang terjadi di roda pemerintahan. Saya kurang setuju dengan Anda soal itu. Karena bagi saya banyak kok, dan terbukti hari ini ada banyak perempuan-perempuan yang memiliki jasa yang besar di bangsa kita, ada yang duduk di bangku pemerintahan dengan segala potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi saya kira Anda tidak kurang tajam melihat secara luas, karena di lapangan berkata lain, perempuan sekarang diandalkan kok di hampir semua aspek kehidupan. Dan yang Anda katakan itu saya rasa tidak benar. Oh iya, yang kan Anda katakan itu merupakan sebagian kecil daripada sebagian besar wanita yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa laki-laki di Indonesia lebih banyak duduk di pemerintahan ketimbang perempuan. Perempuan duduk di pemerintahan itu hanya sedikit atau minim sekali untuk dihitung atau untuk dipertimbangkan dalam derajatnya dengan laki-laki. Apakah itu yang menjadi faktor Anda ini melakukan kekerasan seksual kepada kami? Iya, itu yang menjadi faktor di mana kami melakukan hal tersebut. Saya rasa Anda sangat keliru, karena bagaimanapun juga Anda kan manusia. Tentunya Anda punya nilai kemanusiaan atau ada aspek segi kemanusiaan ketika ingin melakukan suatu kejahatan kepada seseorang, dalam hal ini perempuan. Anda perlu untuk memikirkan lagi begitu. Ya, kami punya segi kemanusiaan, tetapi segi kemanusiaan kami juga diuji dengan segi kemanusiaan perempuan. Ya, dimana kalau perempuan menggoda, otomatis kami laki-laki normal dong, kami akan mencoba.
Dan saya tidak akan setuju pada tahap ini dengan pendapat Anda. Karena bagi saya, apapun latar belakang perempuan, entah karena konstruksi sosial yang telah dibangun oleh masyarakat kita dari dahulu kala dan telah membudaya, itu tidak berhak diberikan kepada perempuan, dalam artian kita berhak untuk menyakiti perempuan atau melakukan kekerasan seksual pada perempuan dengan memandang keadaan perempuan di lingkungan masyarakat, dalam artian dia tidak dianggap atau dia memiliki derajat yang lebih rendah dari laki-laki. Saya sangat mendorong ya agar pemerintah segera mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena apa? Karena menurut saya negara kita ini adalah negara multikultur, yang dimana di dalam negara kita ini terdapat banyak sekali kepercayaan agama yang dianut, terus budayanya juga banyak, adat istiadatnya juga banyak. Jadi menurut saya undang-undang penghapusan kekerasan seksual bisa diterapkan saja di negara kita. Mengingat bahwa negara kita ini adalah multikultur, jadi masing-masing dengan budayanya tersendiri. Jadi sudah diatur kepada budayanya, jadi tinggal dia mengelola dengan baik dan bijak. Saya sangat menentang dengan keras kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada perempuan dalam bentuk apapun. Untuk itu saya mendorong pemerintah untuk segera mensahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena bagi saya undang-undang tersebut sangat berpihak kepada korban, melindungi korban, dan memudahkan korban untuk memenuhi hak-haknya. Karena selama ini seperti yang kita ketahui di lapangan, banyak sekali korban yang takut bicara dan takut melaporkan kasusnya karena mereka merasa tidak ada payung hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Nah, dengan kehadiran undang-undang ini sangat menolong suara-suara korban dapat didengarkan oleh pemerintah dan ada payung hukum yang kuat, sehingga ada kemudahan bagi korban untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Dan juga perlu kita ketahui ya bahwa negara kita sudah darurat kasus kekerasan seksual. Jadi ini merupakan batu loncatan yang sangat baik bagi kita semua demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pesan saya sebagai perempuan, saya sangat menentang dengan keras kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki. Perempuan layak dicintai, layak dihormati, layak dilindungi. Perempuan layak diterima apa adanya. Dan perempuan juga layak untuk didorong agar dia memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Perempuan bukan objek untuk siapapun berhak melakukan tindak kekerasan kepada mereka, tetapi perempuan adalah partner atau mitra yang bisa diandalkan untuk kita membangun kerukunan hidup bersama di dalam kemajemukan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, sekian diskusi dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton. Dadah. Hey, I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation.